Oktober. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa zawjatihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali puji serta syukur senantiasa kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Allah yang limpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita dan bersama, karena memang banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka tentu menjadi kewajiban bagi kita untuk mensyukuri segala nikmat yang Allah berikan. Karena orang yang bisa bersyukur dan kemudian mau bersyukur dan mampu bersyukur, sehingga Allah akan tambah nikmatnya. Sebab memang menjadi hamba yang syakir kau nak mudah. Ladangnya lah marasu de inyo je dan santiang lah de inyo je menapik kasadoe ananyo terima ko seolah-olah lah jari saja lupa je Allah. Padahal awak tu meminta kepada Allah supaya di dalam diri awak tumbuh rasa syukur. Allahumma auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Tu minta awak Allah Ta'ala tu, ya Allah, curahkanlah kepada aku nikmat rasa bersyukur atas segala nikmat yang kau berikan kepada aku. Supaya tumbuh rasa bersyukur ko takana dewa segala nikmat itu adalah dari Allah. Bismillahi masyaallah la ya'ti bil hasanati illallah. Itu doa. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Jadi tidak ada segala nikmat dan wak terima ko nawak rasuan dan nawak dapet dari kini ko, kecuali semuanya adalah dari Allah. Jadi makana min ni'matin faminallah. Jadi nanado dewa ko kasado itu adalah dari Allah melalui media atau cara usahawa, ikhtiarawa dan lain-lain. Mengkutu minta nawa Allah Ta'ala supaya wak kecil orang wak pandai bersyukur. Karena dia namanya nak pandai bersyukur, mereka berarti untuk bisa pandai wak bersyukur, ia minta wak Allah Ta'ala curahkan supaya wak kau bisa pandai bersyukur, mampu bersyukur, bisa bersyukur. Kemudian orang macam itu nak pandai bersyukur itu mau pin dan doanya lah sebanyak pun nikmat dan dia Allah Ta'ala nak pandai dia bersyukur. Pandai bersyukur itu sendiri itu adalah salah satu nikmat yang luar biasa. Karena memang kata Allah wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau awak nak pandai bersyukur jatuhnya adalah kufur. Kufur ko bah mengingkari. Mengingkari ko bah meniadakan. Meniadakan ko bah menafikan Allah. Menghilangkan Allah dari segala nikmat yang dia terima tu. Nak tekan aja di Allah seolah-olah lahinyo je, lah awaknya, lah ta'awaan dewa diri awak, lah dia awaknya kasudahnya awak, itu kufur tu. Lah lupa awak je diri awak tu. Kalau lah lupa je diri awak, Allah melupakan awak lah. Berarti nak diperhatikan lah, nak diperhitungkan lah, berarti awak lah diabaikan. Na'udzubillah summa na'udzubillah.
Salam dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, panutan kita dalam menjalani hidup dan kehidupan. Pagi kini kita akan melanjutkan ulang kaji awak surah Al-An'am ayat dan ke-9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisun. Ayat 9 ko masih anu kaitannya dengan ayat dan ke-8. Ayat 8 itu kan bicara soal permintaan orang kafir. Wa qalu laula unzila alaihi malakun. Orang kafir, orang nan ingkar, orang nan musyrik itu nya baca ba anda baturun aja jo Nabi Muhammad tu jo malaikat sekali. Kan tuh itu pertanyaannya dalam artian seolah-olah menolak Nabi Muhammad, sertakanlah Nabi Muhammad itu dengan malaikat sekali, atau Rasul itu benar dari malaikat benar, lafernya kami juga tidak dari antara kami malaikat benar. Maka di ayat 9 dikatakan walau ja'alnahu malakan, kalau kami jadikan Rasul itu adalah malaikat benar sesuai juga karandanya. Kalau di ayat sebelumnya kan aja lehman. Kalau diturun malaikat sebelumnya lah selesai urusan itu. Karengkang mendoa malaikat sekali, hancur sekali, habis sekali, punah sekali. Tak ada anci-anci ada. Tak ada cup-cup ada. Tak ada ditangguhkan. Itu kalau malaikat. Nah, di ayat 9 kau bicara soal eksistensi malaikat itu mana lah. Ada malaikat mana? Sebelumnya adalah gambaran tentang karakter kalau seandainya dan diutus itu adalah malaikat. Tak ada urusannya tolakan suan. Istilahnya kalau dorang awak kan tak katu tagang tak jelo-jelo kan dua badan tiang dan tiang kan wak manusia tu masih ada negosiasi ada pandang-pandang kalau lah malaikat nak doca lah salah saya sekali maka di dalam ayat sebelum laqudiyal amru thumma la yunzarun salah saya sekali tu binasu dia gitu punahnya orang nak kerengkang tu dia tu langsung selesai sekali kerengkang turun azab hancur. Tak ada tunda-tunda, tak ada pandang-pandang hukumat amrumah, tak ada tu. Di ayat 9 ku kalau nama malaikat tu bana dan diturunan dan diutus la ja'alnahu rajulan, tentu nama malaikat ko dijadikan berupa laki-laki. Serupa laki-laki. Dan Rasul kau sebelum-sebelumnya ada bersih. Ada. Mulai dari Nabi Adam dan Rasul itu adalah laki-laki. Kalau Rasul itu dimintanya dari malaikat, tentu nama malaikat itu tentu berupa laki-laki. Ada kelaminnya malaikat itu. Ada tersebut malaikat kau laki-laki atau manusia. Tak, kau manusia itu bandar lah. Kau laki-laki itu betul isteri. Tetapi diserupa tentu logika kalau diminta lo malaikat dan kamu jadi rasul, tentu seperti laki-laki lo, seperti rasul-rasul sebelumnya. Sementara nan wujud sabanai malaikat kau dan wujud sabanai kau wallahu alam luar biasa. Tak tahu manusia memandang nama kau disebut di dalam tafsir ala suratihi
kalau dijadikan malaikat ko rasul tentu berupa laki-laki. Karena kalau tidak dirupa takatu dan malaikat ko dicalian dalam bentuk wujud asli, idla quwata lil bashari ala ru'yatil malaki. Kalau seandainya malaikat nanyo minta de orang kafir, orang musyrik ko tadi dan menjadi rasul, dan malaikat ko dalam wujud aslinya dan manusia la quwata illa quwata, nak ada kekuatan, nak ada kemampuan, ada sebut ala lil bashari ala ru'yatil malaki, nak ada kemampuan manusia untuk mencari rupa asli malaikat. Nabi Muhammad bana ketika mencari wujud asli malaikat Jibril, pingsan Nabi dia. Pingsan Nabi, ketakutan Nabi. Cubalah bayangkan bahwa kira bantuan di dalam, kalau di dalam Isra Mi'raj kan Nabi Muhammad diiringi oleh malaikat. Dari awal sebelumnya ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, barat sayuk panjang kasuh kemana kaki jalan barat dan timur. Gambaran betapa malaikat itu sendiri ketika diminta, dituntut oleh orang kafir dan menjadi rasul, sabanai dan manusia ku sendiri tidak akan mampu mengikuti. Itulah gambaran orang yang kafir, orang yang musyrik mengkingke perangai. Banyak minta. Dek karena nan sabanai nyutulah karengkang dan kamanolak Nabi Muhammad. Ndak suku je Nabi Muhammad, na lain-lainnya minta. Ndak rasional lele. Kecenderung perilaku awak kan acuk lo terkata awak manusia. Dan ndak namoh je ko minta nan dia tih dari tu sabanai mana ndak mungkin ge rasweda. Anan aneh-aneh le. Hilang nalarnya oleh ketidaksukaannya, kebenciannya itu mengkingki kasudai. Itulah orang dan pembangkang itu tadi. Jadi digambarkan memang kalau seandainya iyo, kan digambarkan walau seandainya iyo lah malaikat bana dan dijadikan sebagai rasul, dan inyo sendiri malaikat ko tentu mau tidak mau dirupakan seperti laki-laki. Dan malaikat ko sendiri rupanya luar biasa. Tidak mampu manusia memandangnya. Karena kalau laki-laki tentunya butuh lo pasangan. Kalau dulu pasangan itu beranak lah. Nah jadi malaikat ko nak do beranak, nak do nafsu lah. Makanya nak ada kelamin, asalnya dari nur. Asal penciptaan malaikat itu dari nur. Tak ada kelamin-kelamin, tak ada banafasu. Dan malaikat itu tak pernah dalam sejarahnya ingkar. Disuruh sujud sepanjang belum ada perintah untuk bangkit dari sujud, gimana? Sujud. Disuruh rukuk sepanjang tak ada perintah bangkit dari rukuk aja. Awak waktu mencagui-cagui lah kepala awak aja. Mengapa kau punya litak lo? Bagi kali tak ngalah mau nak kau tahu lo awak. Malaikat nak do makan tak awak. Nak do litak panik tak awak. Awak lawi sekiannya awak sujud sekiannya awak kata sama yang awak lah panik. Dalam yo panjang lo ya kemana jawab panik ke salah pangan awak lah jauh-jauh nama lewat-lewat sekali dan malaikat nak do takah tudo. Mangkoe Allah namue digambarkan parangai. Gambaran orang kafir itu kan nampak je dalam kehidupan sehari-hari ini. Bahwa ternyata manusia
banyak minta nan aneh-aneh lah dia dia cie minta dua. Kadang-kadang minta itu tak masuk akalnya lah. Kadang-kadang dek karenanya nak suku je Nabi Muhammad. Nak suku itu mungkin egois saja je. Egois saja, banci je ke Nabi Muhammad. Dia banci ke Nabi Muhammad ketika di belakang Nabi Muhammad dipengunjang Nabi Muhammad. Ketika berselobok je Nabi Muhammad mana? Nak talu dia. Bagak di belakang. Itu mah ketika Nabi Muhammad akan Isra tu menggeregak-geregak ketika Nabi Muhammad ada enci-enci ancana sana dulu saya kuliah. Ketika nak ada bagak. Kadang-kadang kan awak tak kata dulu. Ketika nak ada awak rindu, ketika ada mana indah lah. Nah, jadi maknanya diberikan argumentasi, diberikan penegasan, memang Rasul yang akan memberikan dakwah itu idealnya memang berasal dari objek dakwah itu sendiri. Untuk manusia, maka diutuslah Rasul itu dari kalangan manusia semisalnya. Supaya dalam pendekatan dakwahnya, itu lebih mudah meniru, mudah menteladaninya, mudah mengikutinya. Kalau seandainya ya Rasul itu adalah malaikat, disuruh ada malaikat sujud je awak taruih je. Bagi cak manusia. Nah malaikat kau sujud taruih. Nyo ndak makan dah. Nyo nak do mengantuk ke dah. Nah awak mengantuk lalu lita awi kepala panjang gai. Ayo wak mager gai malih wak bergerak gai. Dan malaikat ko inyo adalah patuh mengikuti semua apa yang Allah perintahkan, kemudian tak pernah durhaka terhadap perintah Allah. Nah, mengkoe takkah awak manusia kini kan Rasulullah lah berpulang ke rahmatullah. Nah, awak kini kan diwariskan oleh guru awak ulama manusia le. Dan manusia semisal awak. Kalau Nabi Muhammad masih saja itu maksum dijaga oleh Allah Ta'ala. Terpeliharanya sifat-sifatnya. Nabi Muhammad ko gelarnya waktu kena Al-Amin. Bisa dipercaya. Kok kini balik manusia dengan banyak kekurangan dan kelemahannya, maka awak bisa pula mengambil iktibar, mengambil pelajaran. Manusia punya akal, punya nafsu. Malaikat nak ada punya akal, nak ada punya nafsu. Manusia butuh makan, butuh istirahat, butuh pasangan hidup, sama lojona lain. Maka bisa dan mudah untuk diikuti. Nah, itu jawaban ketika orang kafir meminta nan indah-indah saja. Nah, kalau seandainya maka diturunkan jua malaikat itu, kemudian dijadikan malaikat itu laki-laki, la labasna alaihim ma yalbisun. Tentu dan malaikat koyolah malaikat itu tentu bentuknya diserupakan seperti manusia. Seperti laki-laki lah. Kan di dalam riwayatnya, dalam hadis kan ada datang seorang laki-laki baju putih, janiah, nak ada cacat, nak ada usaha, nak ada umuhai datang ke Nabi Muhammad. Di patamuanya lutui Nabi Muhammad. Batanya ke Nabi Muhammad. Tu malaikat nan menyamar, malaikat Jibril yang menyamar seperti manusia. Seperti manusia berpakaian putih. Tapi tetap jo Nabi Muhammad bertanya-tanya itu. Salamu ko menceli orang nak donan saja dia takakor. Putih baju baras ya.
Nak do bantu yo kalau manusia tu lah pakai rambut lo. Lebih pakai lo seperti laki-laki. Datang ke Nabi Muhammad. Bertanya mal iman, apa itu iman? Kan itu bertanya tu, mal Islam, apa itu Islam? Mal ihsan. Ada 3 pertanyaan. Setiap satu pertanyaan dijawab dari Nabi Muhammad pertanyaan itu dijawab oleh sekali. Sodakta. Benar engkau cik. Itu je lah mulai berkata-kata Nabi Muhammad. Nyoba tanya. Jaga jawaban. Sudah ada jawaban dah kecik? Betul ke apa? Benar. Mauji kau atau bahas wanai kata. Ditanya Allah calai. Apa itu Islam? Lah dijawab, dijalai kalau rukun Islam. Itu kan hadis yang menjadi dasar mulai dari rukun iman, bara rukun iman. Itu memang pertanyaan malaikat. Dijawab oleh Nabi Muhammad. Itu dasar tentang sebutan jumlah rukun iman. Takatullah rukun Islam. 5 rukun Islam. Nangka 3 takatullah bertanya oleh mal ihsan atau ihsan. Dijawab oleh Nabi Al-Ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam tarahu fa innahu yaraka. Jadi jawab oleh Nabi Muhammad dibalik lo. Sodakta, betul engkau. Benar engkau. Bahasa wasan tiang sesuai jawabannya. Berarti orang nak bertanya hebatlah. Itulah nama malaikat dan menyerupai laki-laki. Jadi makanya pertanyaan-pertanyaan dari orang kafir itu memang pertanyaan yang aneh. Nah, kalau seandainya beko dan diutus adalah malaikat asli dengan wujudnya asli, dengan sifat-sifatnya asli, mainlah lo, indahlah dah buah. Inyo je nak samo jawab inyo lo kan dituri jawab cuma kata kau jawab inyo je malaikat jawab manusia. Jawab beda jawab. Inyo lo kan dituri jawab. Kata katu lo beko jawabannya. Diutus manusia samo tekawai. Disuruh samo lo tekawai. Dak do beda. Jadi dak do ndak elok jalan. Jadi makanya ketika sudah ada dikirimkan oleh Allah seorang Rasul, maka kewajiban bagi manusia untuk mengimani dan mengikuti Rasul itu. Maka aku doa ketika tawaf. Doa awak ketika tawaf yang pertama. Allahumma imanan bika. Ya Allah, dengan engkau aku beriman. Wa tasdiqan bi kitabika. Aku membenarkan terhadap kitabmu. Wa tibaan li sunnati nabika. Dan aku mengikuti dengan penuh loyalitas dan totalitas dengan kepatuhan terhadap sunnahmu. Jadi itu kan penyerahan dan pengakuan diri awak secara total. Iman awak dengan Allah, iman awak dengan kitab Allah, wa ikuti segala sunnah Rasul. Jadi tidak boleh debat-debat, tidak ada minta ikut-ikut ili-ili lah. Minta malaikat kan menjadi Rasul itu tidak boleh. Jadi awak hanya beriman apa yang sudah Allah turunkan dan kepada Rasul yang telah diutus oleh Allah. Soal contoh manusia ni tak pernah kuih, kau kan takatu je jemaah. Ketika raju sama manusia meminta seorang raju, diutus namanya Jalut, ya Talut. Tak ada je cak lahir. Tak ada je diutus inginnya dari kelompoknya juga. Meminta pintai dipenuhi. Kira balik. Dapat dan diati, tak dapat bakaran hati. Dapat bakaran hati, tak dapat dan diati. Dan manusia koyo tak ada pernah kuih. Suko dan sebagian, indak suko lo sebagian yang lain. Tetap je ada pro dan kontra ini.
memuihan kasado aja nak do bisa. Sedangkan Allah Ta'ala memenuhi anan diminta di hamba dan makhluk pun tak nyopuih. Apa lewat? Lewat bisa memuaskan membuat orang senang sadoi kawan. Lah elok nak buat kini, buatlah program tertentu. Lah hancap mana rasul dipikir mana dewa, dipokokan mana dewa, diurih mana dewa. Ketika dalam pelaksanaannya bah, ada sebagian yang mendapat, ada sebagian yang mendapat, ada sebagian mencari dari sisi lain. Tetap juga ada salah. Salahnya ada tarik suka dan ada tidak suka. Memaksa orang semuanya suku jawab itu mustahil. Tak bisa. Jadi tetaplah awak bertawakal wa Allah Ta'ala najalai wa izza azamta wa tawakkal Allah. Kalaulah awak berencana lah wak karajuan rencana waktu malah orang walik menyerah wa Allah Ta'ala. Menyerah wa Allah Ta'ala bertawakal wa kepada Allah Ta'ala. Allah yang berikan yang terbaik. Lalu di ayat 10-nya Allah berfirman, walaqad istuzi'a birusulin min qablika. Dan demi sungguh telah diperolok-olokkan beberapa rasul sebelummu. Jadi rasul yang diutus di Allah Ta'ala dan kaumnya kau tetap ada mengejek, memperolok-olokan, mencimihan, mempagarahan, menghina. Ikolo ke Rasulullah kau siapa kau? Di masa sok jeramiah baik kau segala macamnya. Rasul sebelum Nabi Muhammad mengalami hal demikian. Dihina, dicaci maki, direndahkan, diperolok-olokkan, dicemeehan, dipagarah-garahan, dan segala macamnya. Itulah disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad. Artinya bahwa ayat itu mengisyaratkan bahwa wahai Muhammad, ketika engkau dihina oleh umatmu, oleh kaummu, engkau diperolok-olokkan, diejek-ejek, direndahkan, dan engkau surang toh. Dulu-dulu siapapun rasul, siapapun pemimpin, tokoh masyarakat, orang di duluan salangkah di tinggian sarantiap, tetap merasakan hal demikian. Kalau takah di kampung awak kan kecil tu. Ketika awak murus kampung, gaji pertama dah dapat dewan. Upin kan itu istilahnya. Kau awak di duluan selangkah kau di tinggian sarantiang, gaji pertama awak tu adalah upin. Kau jadi mama awak, letak puih awak makabarakan awak kasar awak. Nah, aduh je nama upin. Wadir mana lawak kasadoi ke rumah kabarakan awak kau tetap aja kau mamak kau jauh kadang kayu aja timbul kerja kau dan badagiang aja timbul dari tujuh aja tegak terima. Mangga aja wan sisi awak tetap jadu je dan takah dan hater kau adonya kan pembenci kau. Jadi Nabi Muhammad disampaikan Allah walaqadis tuzi'a birusulin min qablika, bahwa rasul-rasul sebelum engkau itu adalah diperolok-olokkan. Iko ayat ko disebut dengan tasliyatun li Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa ko penghibur lah, penghibur dan penyemangat. Jadi ndak engkau aja yang menerima dan merasakan hal seperti itu. Orang-orang tempo dulu rasul-rasul, tokoh-tokoh sebelumnya juga merasakan hal demikian. Tetapi fahaqa billadzina sakhiru minhum makanu bihi yastahzi'un. Maka orang-orang yang menghinamu di antara mereka
akan merasakan konsekuensi atau akibat dari apa yang mereka perolok-olokkan. Kalau inyo mempololok engkau wahai Muhammad, inyo merendahkan engkau, inyo mencemehkan engkau, berarti inyo menghadirkan, mengundang malapetaka terhadap diri mereka sendiri. Jadi orang nak mempololok Nabi Muhammad, berarti inyo mengundang musibah untuk diri sendiri. Kalau awak mempololok orang, berarti awak sama mempololok diri awak sendiri, menghadirkan kehinaan terhadap diri awak. Awak menghina orang lain, berarti awak menghina diri awak. Bisa saja awak yang menghina lebih hina dari orang yang awak hina. Bagi Nabi Muhammad, Rasul yang mulia, dihinanya, direcehkan dan diremehkan, itu akan mendekatkan datangnya musibah malapetaka. Berbahaya itu. Apalagi menghina orang-orang yang soleh, menghina ulama-ulama, menghina guru-guru, menghina sahabat-sahabat Nabi, melecehkan Rasulullah SAW, itu akan menerima akibat dari penghinaan mereka itu sendiri. Jadi berarti di dalam tafsir disebutkan wahwal azab. Fakadza yahiku bimanis taza'abika. Jadi yang datang itu adalah azab. Maka seperti apa mereka merendahkan, memperolok-olokkan Nabi Muhammad, semakin tinggi dan ekstrimnya merendahkan dan menghina Nabi Muhammad, berarti akan semakin besar azab yang akan mereka terima. Dewa pelajarannya adalah awak mengontrol diri awak, menahan diri awak untuk tidak menghina orang lain. Kadang-kadang kan awak ajak talonsong je, baca tu adalah baca saja. WE itu inyo tuan, taloncong dalam pikir awak, dalam mulut awak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Tak bisa awak menghina orang lain. Dia lihat ada orang yang lebih rendah dari awak, kecewanya lebih hina dari awak. Ternyata bisa saja mereka adalah lebih mulia di sisi Allah. Aku dan berdoa awak kepada Allah, berlindung awak kepada Allah. Ketika mencari orang dan kurang dari awak, ternyata di balik kekurangan orang itu ada kelebihan yang Allah berikan. Maka tidak bisa awak menghina kekurangan orang itu. Karena ini adalah makhluk Allah. Allah yang menjadikannya. Menghinanya berarti awak sama juga menghina Allah. Berdosa awak. Jadi para lu awak rangkuhan, kalau Nabi Muhammad dihinakan, diejek, dilecehkan, bahkan di dalam ketika Nabi Muhammad pai kataib, Nabi Muhammad dilempar jo batu, bahkan dengan kotoran hewan, jo cirinya lempar Nabi Muhammad, direndahkan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak membalas dia untuk menghina. Dan dewa, kalau awak disambil dan muabak awak berapa? Bera awak sambil lalu muabak. Salah tarak parangnya balik-balik je leh. Nabi Muhammad nak muah membalik-balik. Nak dibalik de Nabi Muhammad. Pernah lo Nabi Muhammad di ludahnya durang mah. Lewat Nabi Muhammad akan ke masjid, di ludahnya Nabi Muhammad. Ludahnya tu tak ludah biasa ya, badak. Bagalintina atau warna air pakai di dahaknya Nabi Muhammad. Dari atas lah tu dia Nabi Muhammad timbul kepala dia cari kira ada orang menahan. Galaknya Nabi Muhammad. Kalau dia awak jangankan kepala awak ludah, orang mau ludah orang nak ke awak bang. Pantang ayah jindu awak penghinaan, kalau penghinaan tu alai. Indah kayu, indah dilisiang, sensiang dengan baju pun sekali, sensiang kaki Sarawak. Alai, ada ketujuh. Abang kalambak lah. Kalau no, yuk kita selesaikan. Jualnya deh, kan tak aku. Jadi itu nanti jadi.
Dia awak naknya yo mentauladani Rasulullah SAW menahan diri. Ternyata orang yang menghina itu menunjukkan dirinya lebih hina. Karena konsekuensi dari tindakannya itu berbalik kepada mereka sendiri. Itulah menjadi renungan awak, banyak belajar awak tentang kehidupan seperti yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, bahwa memang kesabaran, kemudian kemampuan menahan diri itu adalah sesuatu hal yang amat penting. Belajar awak balik, awak ingat diri awak, warang kuahkan diri awak, tetap awak tarikh menjadi orang yang bisa bertahan, tidak membalas dari ejekan orang, hinaan orang, apapun yang orang rendahkan terhadap diri awak. Tapi jangan sampai taijinjak mana ada kesempatan awak untuk membela diri awak, menegakkan kebenaran, berikanlah jawaban secara baik, secara objektif. Sebab kalau taino mana tididik na waktu hancur lo keturunan awak ni, terbangun lo framing go buat benda lo awak ni, hilang lo martabat kemanusiaan awak. Itu lakukanlah pembelaan, lakukan pembelaan secara syariat. Jambeko kecil tuanku tadi anu orang tua pada Allah malawehlah di mati buaya lah. Pembelaan perlu berikan jawaban, tetapi bukan lo menghina orang itu. Beko membalih orang tu dengan atau narasi negatif. Awak cukup memberikan konter atau bukan ikut menurut kaji dialek. Awak bahas supaya berbeda awak jenyo, nak samu je awak jenyo. Inyo lebih banyak fitnah, awak memberikan jawaban seperti Rasulullah SAW difitnah dengan berbagai macam fitnah, dengan berbagai macam narasi, beliau justru membalasnya dengan kebaikan. Ketika Nabi Muhammad diludahan oleh tukang ludah tu tadi, sakit tukang ludah tu, ana di kerajaan Nabi Muhammad. Dia diantaranya makanan kumah. Lah do dia buat rusak kandang tu. Kok ada orang nama anu awak mau paulolohan awak anu tadangan awak sakit. Wak buat sia, wak jenjengan sia isi nasi sambal lama-lama. Wantan sih nggak ayam kayaknya. Kau ni yang kau tuan-tuan capek cegak besok main ini normal. Lalu lihat kau makan nasi nggak ayam kau aja. Langsung dia sadar dia malu itu. Oh nak mual lah ni mual. Ada gaya dan macam nan kan orang tu kan Nabi Muhammad kan dekat tu tu kan dicakik dengan kumah dia. Tapi Nabi Muhammad menyampaikan dengan santun, tergugah hati. Dia awak kan tetap je emosinya. Mau dia, kau bakal lah siap kau nak capek cegak dia no. Tentu tak mau kau tubuh dia rumah aja. Jadi itulah tetap iko untuk mengingat diri awak, setidaknya merefleksikan betapa banyak diri awak yang awak benahi. Tandu awak kau adalah makhluk yang kurang, makhluk yang banyak kekurangan, kekhilafan dan kesalahan. Maka memohon Allah Ta'ala supaya diri awak bisa tarikh lebih baik, terus lebih baik, memperbaiki diri ke arah lebih baik. Di sisa-sisa usia awak bisa memperbaiki diri awak. Jadi di tanah nasi, di wok taruang, di danga kaji, di bawah pemanuang. Tak sekadar pemanuang dan direndungan dan dia awak lebih berubah awak. Semoga berubah ke arah lebih baik. Lah tu ya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.